Halo semuanya, selamat datang di Lab Mikrobiologi Pangan kita. Hari ini kita bakal kupas tuntas, apalagi kalau bukan superstar fermentasi asli Indonesia, yaitu tempe. Tapi ini bukan sekedar resep biasa loh. Ini adalah petualangan ilmiah buat ngelihat gimana sih kedelai bisa berubah total jadi makanan super bergizi dengan tekstur yang unik banget. Coba bayangin, di balik setiap potongan tempe yang kita makan itu, ada sebuah proses. Ya, sebuah transformasi biologis yang luar biasa. Kita bakal lihat langsung gimana jamur super kecil dari genus Rhizopus ini bekerja, layaknya pesulap yang mengubah kedelai biasa jadi superfood. Jadi siap-siap ya, kita akan intip keajaiban para mikroba ini dari dekat. Oke, ini dia agenda kita hari ini. Intinya kita mau belajar proses fermentasinya, lihat perubahannya, dan yang paling penting, ngerti faktor apa aja sih yang bikin tempe kita berhasil. Kita mulai dari dasar, masuk ke sainsnya, lanjut praktek, ngamatin, analisis, dan terakhir kita simpulkan kunci suksesnya. Yuk, langsung aja kita mulai. Oke, bagian pertama, dari biji ke balok. Jadi, tempe itu apa sih? Simpelnya, tempe itu produk fermentasi kedelai yang dimasak oleh kapang, khususnya jenis Rhizopus oligosporus. Proses ini keren banget loh, nggak cuma bikin kedelai jadi padat, tapi juga mendongkrak nilai gizinya. Makanya tempe itu jadi sumber protein nabati yang juara. Nah, sekarang kita masuk ke bagian yang paling seru nih, transformasi oleh jamur. Di sini, kita bakal jawab pertanyaan kenapa dan gimana proses pembuatan tempe itu terjadi. Inilah jantung dari ilmu mikrobiologi yang akan kita bedah sama-sama. Jadi konsep utamanya itu namanya fermentasi padat atau solid state fermentation. Ini beda ya sama bikin bir atau kombucha yang semuanya cair. Kalau di sini, mikrobanya itu tumbuh di permukaan bahan yang padat. Dalam hal ini ya, kedelai. Jadi si kapang Rhizopus itu kayak merayap, terus menyelimuti biji-biji kedelai di kondisi yang lembabnya pas, bukan berenang di dalam air. Nah, ini nih bagian yang keren banget. Kenalan yuk sama para koki super kecil ini, enzim. Jadi, si kapang Rhizopus itu melepaskan enzim-enzim ini buat memasak kedelai dari dalam. Mereka itu tugasnya memecah protein, lemak, karbohidrat jadi bentuk yang jauh lebih simpel. Ibaratnya makanannya udah dicerna duluan buat kita. Hasilnya apa? Nutrisinya jadi gampang banget diserap tubuh dan tempe jadi enteng buat perut kita. Oke, teorinya cukup dulu ya. Sekarang waktunya kita kotorin tangan. Kita masuk ke bagian praktek. Di sini kita akan siapin semua alat dan bahan, terus kita ikutin langkah-langkahnya satu persatu. Anggap aja kita lagi di lab mikrobiologi pangan beneran. Ini dia amunisi kita. Bahannya simpel aja, cuma kedelai yang bagus sama ragi tempe yang isinya spora Rhizopus. Alat-alatnya juga yang biasa ada di dapur kok, tapi ada satu hal yang super duper penting, kebersihan. Semua alat harus bener-bener bersih ya, biar nggak ada mikroda lain yang ikut nimbrung dan ngerusak tempe kita. Langkah persiapan ini, wah ini pondasinya. Waktu kita rendam kedelai, itu bukan cuma biar empuk, tapi juga biar bijinya mulai minum air. Terus, pas kita rebus dan kupas kulitnya, itu penting banget. Kenapa? Biar nanti si jamurnya gampang masuk dan makan nutrisi yang ada di dalam kedelai. Nah, sekarang kita masuk ke tahap yang paling menentukan. Rebusan kedua itu tujuannya buat sterilisasi. Jadi kita bunuh semua mikroba jahat yang bisa jadi saingan. Setelah itu, dinginkan kedelai sampai suhunya pas sekitar 35 derajat Celcius. Ini kuncinya. Kalau kepanasan, raginya mati. Kedinginan tumbuhnya lama banget. Dan satu lagi, pastikan kedelainya kering ya, biar bakteri pembusuk nggak datang. Dan inilah momen yang kita tunggu-tunggu. Begitu kedelainya dibungkus, keajaiban pun dimulai. Di bagian ini, kita bakal jadi saksi mata gimana spora-spora kecil dari ragi itu tumbuh dan mengubah tumpukan kedelai jadi satu balok tempe yang padat. Coba deh perhatikan dalam 36-48 jam ke depan. Kamu bakal lihat sesuatu yang luar biasa. Benang-benang putih halus yang namanya miselium bakal mulai muncul. Dia akan tumbuh, menjalar, dan menyelimuti semua biji kedelai. Nah, miselium inilah yang jadi lem alaminya, yang mengikat semuanya jadi satu balok tempe yang kokoh. Oke, kita udah lihat kan gimana miseliumnya tumbuh dan menyatukan kedelai. Tapi, gimana caranya kita tahu kalau tempe kita ini berhasil atau malah gagal? Nah, sekarang yuk kita pelajari bareng-bareng apa aja sih ciri-ciri tempe yang sukses dan gimana cara kita menganalisis hasil kerja kita. Oke, bagian kelima,
saatnya QC atau quality control. Sama kayak eksperimen di lab, kita harus cek hasilnya. Apa aja yang perlu kita perhatikan? Gampang kok. Kita lihat seberapa tebal miseliumnya, seberapa padat teksturnya, gimana aromanya, dan yang paling penting, ada tamu tak diundang alias kontaminasi atau enggak. Slide ini jelas banget nunjukin bedanya. Tempe yang berhasil itu pasti padat, putih bersih karena tertutup miselium, dan aromanya itu khas, wangi kacang gitu. Nah, kalau tempe gagal, biasanya ada bagian yang becek atau berlendir, lembek pas dipegang, baunya aneh, asam atau kayak amonia, dan ada bercak-bercak warna lain kayak abu-abu atau hitam. Itu tandanya udah terkontaminasi. Nah, sebagai penutup, yuk kita rangkum apa aja sih rahasia biar tempe kita selalu berhasil. Anggap aja ini contekan atau checklist wajib biar hasilnya selalu sempurna setiap kali kita bikin. Jadi, ini dia 5 kuncinya. Pertama, kualitas kedelai. Kedua, suhu yang pas. Ketiga, kelembapan yang terkontrol. Keempat, sirkulasi udara yang bagus, soalnya jamurnya juga butuh napas loh. Dan kelima, tentu saja kebersihan. Kalau kita bisa kuasai kelima hal ini, dijamin kita bisa jadi master pembuat tempe. Dan inilah intinya, bikin tempe itu bukan cuma soal makanan enak, proses fermentasinya itu meningkatkan gizi dan menghasilkan makanan fungsional yang baik banget buat kesehatan. Jadi, dengan ngerti sains di baliknya, kita tuh nggak cuma ikutin resep, kita benar-benar bisa mengontrol kualitas dari sebuah makanan yang hidup. Keren kan? Terima kasih sudah ikutin praktikum ini dan selamat mencoba di rumah.